Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bersumber daripada Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Nah, ini Nabi memberikan atau memberitahukan kepada kita rahasia begitu besarnya fadilah dari ibadah yang kita akan sebutkan ini. Apa itu? Kata Nabi, kalau seandainya orang-orang itu, yakni kita semua ini, kalau seandainya manusia, orang-orang itu mengetahui pahala yang terkandung pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian tersebut. Artinya gini ya, kalau Allah tuh buka rahasia tentang adzan, begitu besarnya pahala adzan, dan begitu juga kalau seandainya Allah membuka rahasia begitu besarnya pahala sholat di shaf pertama, maka kita ini akan berebutan untuk mendapatkan shaf pertama atau bisa menjadi muadzin, walaupun dengan cara mengundi, apa bahasa gitunya, lotre ke apa gitu, berundi, walaupun bayar, ibarat kata kita akan rela untuk melakukan undian tadi, melakukan berbayar ibarat kata untuk bisa menjadi muadzin atau juga bisa mendapatkan shaf pertama. Tapi karena Allah tidak buka itu pahala tadi, tidak bukan ya, maka orang ogah-ogahan, dan orang bahasa Banjarnya kuliran untuk mendapatkan shaf pertama atau betunjul-tunjulan untuk adzan. Padahal kalau dibuka tadi itu ya tadi, walaupun dengan cara berundi, berbayar ibarat kata, ngantri, ya pasti akan setuju, pasti akan ridho dengan cara mengundi tadi atau mengantri tadi atau berbayar tadi. Nih sebelum pemilu bagi-bagi beras, serangan fajar, setelah pemilu ngantri beras. Ribuan orang. Ya, ingin mendapatkan makan siang gratis, ternyata 4 tahun lagi dan ngantri beras lagi, ya, serba naik semuanya. Ya, ala kulli hal seperti itu. Nah, coba lihat orang ngantri untuk mendapatkan beras itu.
untuk mendapatkan beras tadi orang ngantri. Kenapa begitu berharganya beras tadi? Rela mengantri. Itu beras tuh. Bagaimana kalau orang mengantri adzan? Kalau Allah buka itu rahasia adzan, berapa besar pahalanya? Allah buka itu rahasia shop pertama. Kita manusia ini rela untuk mengantri, rela untuk mengundi, rela untuk membayar ibarat kata. Asalkan bisa menjadi muadzin atau bisa mendapatkan shop pertama tadi. Itu disebutkan dalam riwayat ya, orang yang adzan tuh ya. Ini siapa nanti yang adzan di sini? Beruntung yang punya suara bagus tuh jadi muadzin. Kalau ada orang muadzin, adzan ya, setelah selesai adzan atau pada saat dia adzan banyak orang yang datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu gara-gara orang-orang itu mendengar adzan. Maka orang yang adzan tadi akan mendapatkan pahala sholat yang sempurna dari orang-orang yang sholat di tempat itu. Sehingga kata ulama, mana yang lebih afdal, apakah orang yang adzan atau orang yang jadi imam? Nah, banyak ulama mengatakan yang besar pahalanya itu adalah yang jadi muadzin, yang tukang adzan tadi. Kenapa? Karena gara-gara ada adzan orang pada datang. Coba kalau seandainya ini umpama di masjid kita ini nggak ada adzan, orang mungkin kenapa ini masjidnya ditutupkah atau apakah ini? Tidak ada pengeras suaranya. Tapi ketika ada orang mengumandangkan suara adzan, orang yang di rumah, orang yang di jalan, di mana pada mampir itu ingin melaksanakan sholat. Apa sebabnya orang itu datang ke masjid tadi, ke mushola tadi? Yaitu karena ada orang yang adzan tadi. Nah, orang yang adzan ini kata ulama akan mendapatkan pahala salat yang sempurna dari berapa orang yang salat di situ. Kalau ada yang salat umpama 50 orang, salat maghrib 50 orang, maka yang adzan tadi seakan-akan dia telah melaksanakan salat maghrib sebanyak 50 kali. Kalau 100 orang berarti dia mendapatkan pahala salat fardu maghrib seakan-akan dia melaksanakan salat fardu maghrib 100 kali. Bagaimana kalau yang muadzin di Mekah sana? Nah, beruntung sekali yang jadi muadzin di Mekah, di Madinah itu ribuan manusia yang salat, ratusan ribu manusia yang salat. Apalagi pas kena malam Jumat, wah subhanallah, banyak manusia. La ilaha illallah. Nah begitu juga shop pertama. Kalau Allah tuh buka shop pertama, kita akan berebutan untuk mendapatkan shop pertama ini. Cuman karena Allah nggak buka itu pahala tadi, jadi kita ini terkadang jadi ya tadi orang Banjar bertunjul-tunjulan. Biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa masih mendengar ini bertunjul-tunjulan. Pian aja gin, pian aja. Aku di belakang aja. Oh salah itu. Tidak salah pahala Allah bukakan ya. Kalau seandainya nih ya, ada orang sugih nih ya, orang kaya jar kita orang kaya, jar orang Banjar orang sugih. Dia orang kaya nih, untuk menyemangati orang yang sholat ini, dia taruh di shop pertama ini uang 100.000. Jadi kalau di sini umpama ada 50 orang, ada nggak 50 orang masjid kita ini shop pertama? Ada kira-kira 30, anggaplah 30 orang ditaruh 30 lembar duit, tapi yang 100.000 sampai 30, artinya satu shop ini penuh. Shop kedua 50.000, shop ketiga 20.000, shop keempat 10.000, shop kelima 5.000, shop keenam 1.000 dan begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Mungkin anak-anak lebih dahulu dia datang. Bahkan mungkin ada yang sudah booking tempat. Ini tempatku katanya. Kenapa? Karena melihat duitnya 100.000. Nggak ada yang mau shop kedua 50.000. Iyakah begitu? Cuman karena Allah nggak buka tadi itu rahasia besarnya pahala tadi, sehingga banyak orang
Ya tadi orang Banjar betunjul-tunjulan, malas-malasan, lebih kepingin mencari sop yang terakhir daripada sop pertama. La ilaha illallah. Selanjutnya walau ya'lamuna ma fit tahjiri, dan jikalau seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada berangkat awal salat, ya, berangkat awal pada salat, lastabaku ilaihi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mendatanginya. Kalau tahu nih besarnya pahala salat di awal waktu itu dah, ya, maka orang akan berebut untuk mendatanginya. Cuman karena tidak dibuka pahala itu, ya tadi ada orang yang nanti aja, nanti. Mendingan komat ada orang nang di ujung sudah anak habis waktu sholatnya hanya sholat. Ya, ada orang tuh ya di begawi, di kerja di pasar. Maghrib mau dekat isya baru sholat, isyanya jam 10 malam, subuhnya kesiangan. Ada lagunya tuh, subuh kesiangan, zuhur kesorean, apa tuh, asar ke maghriban. Ada lagunya itu, apalagi salah lagunya itu. Nah, kalau Allah tuh buka rahasia betapa besar pahala orang yang mengerjakan salat di awal waktu, maka kita berebut untuk mendatangi tadi. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la tauhuma walau habwa. Nah, coba perhatikan ya. Kalau seandainya Allah membuka rahasia tadi, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang tersimpan fil atamah, yakni salat isya, di dalam salat isya dan salat subuh, niscaya orang-orang tersebut akan mendatangi salat isya dan salat subuh itu walau habwa, walaupun dengan cara merangkak. Karena Allah nih buka besarnya, betapa besarnya pahala salat isya dan salat subuh, maka orang-orang itu akan mendatangi salat isya tadi walaupun dengan cara merangkak. Dia paksa, walaupun dengan keadaan yang orang nang, ya tadi orang nang lumpuh ke apa, dia akan salat isya tadi dan subuh tadi. Apalagi entar lagi bulan puasa nih ya, entar lagi bulan puasa itu dianjurkan sekali untuk melaksanakan salat isya dan salat subuh berjamaah. Di sini maksudnya berjamaah ya, berjamaah. Sebutkan dalam hadis Bukhari ya, man shalal isya bil jamaah fa ka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha bil jamaah fa ka'annama qama laila kullah. Siapa yang salat isya berjamaah, ninta lagi isya insyaallah, salat isya berjamaah, salat isyanya, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut seperti halnya orang yang melaksanakan salat separuh malam, dari maghrib sampai jam 12 malam. Bisa enggak kita salat begitu? Kita salat tarawih aja 20 rakaat, itu pun 10 Ramadan pertama nang rame, 10 Ramadan kedua sopnya makin ke depan, 10 Ramadan ketiga sopnya makin bertambah, tambah maju. Sopnya bertambah maju, yang tadi sampai ke belakang bertambah maju ke depan. Kita banyak gak mampu tuh. Nang 20 rakaat banyak, 20 rakaat saja banyak yang tidak mampu. Coba kita di sini nih, salat tarawih nanti. Selesai 8 rakaat, bubar.
Mungkin ibarat kata 2/3 pada hilangan manusianya. Tinggal 1/3 aja lagi. Yang parahnya 1/3 ini nang kai-kai lagi, nang bubuhan pian aja lagi nih. Anak mudanya pada larian semua. Kita nggak tahan, nggak kuat untuk melaksanakan ibadah salat dari masuk maghrib sampai jam 12 malam, nggak kuat. Tapi kita bisa mendapatkan nilai pahala seperti itu. Kapan itu? Kalau kita salat Isya berjamaah. Dan siapa kata Nabi salat subuh dengan cara berjamaah, maka dia seakan-akan melaksanakan salat ibadah, ya ibadah salat 1 malam suntuk. Jadi yang salat subuh dengan berjamaah, subhanallah, seakan-akan dia beribadah 1 malam suntuk dari maghrib sampai subuh. Nah, oleh karena itu kata ulama kita, terutama nanti di bulan puasa, jangan tinggalkan salat Isya dan salat subuh berjamaah, mesti berjamaah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ya, maka kita sama seperti beribadah semalam suntuk, tapi bukan hanya semalam suntuk, melainkan selama 1000 bulan, yakni 83 tahun tambah 4 bulan. Berapa umur kita di sini? Ada yang 83 tahun? 70 ada sini? Belum ada? Ada? Subhanallah. Hah? Tapi belum ada yang 80. Kita bisa mendapatkan pahala setiap tahun ya, dapatkan Lailatul Qadar tadi, yaitu dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan orang dan ulama kata ulama, orang tersebut sudah dinamakan menghidupkan malam Lailatul Qadar apabila dia pas di malam Lailatul Qadar itu melaksanakan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Sehingga dikatakan karena begitu beratnya salat Isya dan subuh berjamaah ini, sehingga dikatakan orang munafik itu paling susah untuk mengerjakan 2 salat ini berjamaah, paling susah orang munafik itu, Isya dan salat subuh. Kalau zaman sekarang ini nih, apalagi kalau sudah malam minggu seperti malam ini juga nih, malam libur, pas mau orang mau jalan malam. Kalau sholat maghrib mungkin banyak orang bisa sholat, tapi ketika selesai maghrib orang pada jalanan semua, jalan. Ya enggak? Malam minggu banyak orang meninggalkan sholat Isya. Yang parah sudah tidak sholat maghrib, tidak sholat Isya lagi. Jam 12 malam hanya bolehkan ke rumah. Datang dari mall kah, datang dari nonton bioskop kah, berpacaran lah, inilah itulah, jalan-jalan. Nah itu orang-orang munafik paling berat itu melaksanakan Isya dan subuh, dan lebih berat lagi mereka melaksanakan dengan cara berjamaah ya. Sehingga ada hubungan jamaah tabligh ya, jamaah tabligh kalau tidak salah dari Pakistan atau dari India. Jadi mereka datang ke Indonesia, kemudian mereka bilang nih sama orang-orang Indonesia. Apa dia bilang? Kita orang Islam ini ibarat kata masih jauh dari api dari panggangan. Artinya kita masih belum bisa mendapatkan kejayaan Islam yang sempurna. Belum bisa. Kita masih susah untuk ngajak orang berbuat baik. Jadi yang katanya Islam tinggi, al-Islamu tinggi ya, Islam itu ya'la wa la yu'la alai, Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggi dari Islam. Itu benar, tapi untuk saat ini kita seperti buih di lautan. Banyak orang Islamnya tetapi gampang terombang-ambing oleh ombak. Jadi seperti buih di lautan. Kita gampang dibodohi, kita gampang ditipu. Ya. Tapi nanti ada saatnya kita itu bisa jaya. Kapan?
Kita tidak lagi repot ngajak orang. Orang tanpa diajak, tanpa didakwahin, orang itu datang sendiri untuk beribadah. Tanpa ada adzan, orang itu sudah bisa datang sendiri ke masjid, ke musala. Tanpa disuruh berjamaah, orang sudah pada sadar semuanya salat berjamaah. Semuanya sadar. Kapan itu? Kata bubuan jamaah tabligh ini, yaitu apabila salat subuhnya di masjid itu banyaknya jamaah itu seperti halnya salat Jumat. Dan salat Jumatnya banyaknya jamaahnya itu seperti halnya salat hari raya. Nah, saat itulah Islam jaya. Orang-orang Islam sudah pada sadar, walaupun tanpa disuruh mereka sudah bisa melaksanakan kebaikan tadi. Tapi kalau seandainya subuh kita ini jamaahnya paling sedikit daripada jamaah salat fardu yang lain, Jumatnya juga nggak banyak seperti halnya banyaknya hari raya, saat itu kita masih susah untuk mengajak orang berbuat baik. Bahkan terkadang orang yang ngajak kebaikan itu dihalang-halangi, dikatakan kolot, dikatakan ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, jadi kuncinya di sholat tadi. Jikalau subuhnya banyaknya seperti halnya jamaah salat Jumat, dan jamaah salat Jumat itu banyaknya seperti halnya jamaah salat hari raya, disitulah Islam kembali menjadi jaya lagi. Nah, itu ya. Baik. Jadi yang kita pahami di sini adalah beruntung bagi bapak-bapak yang suka adzan di masjid kita ini. Teruskan saja. Jadi yang tukang adzan itu pahalanya lebih besar daripada Pak Bahtiar. Pak Bahtiar cuma jadi imam. Jadi siapa yang adzan itu pahalanya lebih besar dari Pak Bahtiar. Ya, jangan turun tangan. Kalau begitu kata Pak Bahtiar, aku jadi tukang adzan aja katanya. Ya, ala kulli hal. Baik, kita tambahkan satu hadis lagi ya. Riwayat daripada Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Nabi kita bersabda, sebutkan ya, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Al-As, anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala lahu, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzanta lis-salah farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Al-As, aku melihatmu menyukai domba-domba dan juga kehidupan di pedalaman. Jadi suka menyendiri lah ya. Memang ada sebagian orang itu suka tinggal di pedesaan, suka memelihara binatang ternak ya. Ada yang seperti itu. Nah, kata beliau, jika engkau bersama domba-dombamu di daerahmu, ini kalau sudah seandainya engkau sedang asik mengembala kambing, lalu kamu sampai waktu salat ya, maka kamu mengumandangkan suara adzan. Jadi kalau sampai salat, adzan di situ. Apa dikatakan dalam hadis ini? Maka keraskanlah suaramu dengan suara adzan tersebut, karena suara dari orang yang adzan itu tidaklah didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu benda apapun, baik yang kering ataupun yang basah, kecuali mereka itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, jadi kalau kita sampai waktu salat, adzan saja.
Karena siapa yang mendengar suara orang yang adzan tadi, itu di pedesaan apalagi di kota kan ya, lebih banyak lagi manusianya. Baik yang mendengar itu dari bangsa manusia, bangsa jin, binatang-binatang, benda hidup, benda mati, benda padat, benda cair. Semua orang-orang tersebut, semua benda-benda tadi akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, oleh karenanya dianjurkan itu kalau adzan dengan suara yang lantang. Suara yang keras, suara yang lantang supaya suara itu terdengar kemana-mana. Dalam riwayat yang lain wala hajarun wala syajarun illa syahidalahu. Dan begitu juga tidaklah batu atau pohon yang mendengar dari suara adzan tadi, maka semuanya itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Akan dibilang, oh ya Allah, ini dulu dia adzan, aku mendengar dia adzan. Ini siapa yang adzan nih nanti sini habis sisa. Nih, mimbar, tongkat, dinding-dinding, sejadah, apa saja nih sini nih. Nanti mereka akan jadi saksi di hari kiamat. Ya Allah, berikan dia pahala ini. Kata benda-benda ini. Ya Allah, berikan pahala kepada muadzin ini. Aku jadi saksi bahwa dia telah mengerjakan adzan waktu di dunia. Kasih pahala yang banyak. Kasih pahala yang banyak. Oh, begitu tuh. Nah, jadi yang mempunyai suara lumayan bagus, lumayan merdu, jangan bosan-bosan untuk jadi muadzin. Wa fi riwayatin akhar, dalam riwayat yang lain dikatakan, ya Ibnu Khuzaimah, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahida lahu. Tidaklah suaranya didengar oleh pohon-pohon atau juga lumpur, tanah liat nih, tanah-tanah ini, batu-batuan lah tanah. Dan juga batu-batu, atau yang mendengar itu dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, kecuali mereka itu siapa itu? Yang pohon, batu, apalagi tanah, manusia, jin, semuanya nanti di akhirat akan menjadi saksi bagi orang ini di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang dulu adzan nih, suka adzan. Beri dia pahala banyak, beri. Nah, seperti itu tuh. Ala kuliah. Sampai waktu? Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Ini minggu terakhir ya. Jadi minggu depan awal bulan ya. Kita pengajian lagi yang sekali lah awal bulan ya. Karena habis itu tidak ada lagi bulan puasa. Jadi karena saya baru pulang dari umrah ya. Ini dikodok. Nanti insyaallah malam Sabtu depan kita pengajian lagi insyaallah sekali lagi. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Siapa yang kepingin berumrah di bulan Ramadan 12 hari awal Ramadan, kita buka dengan harga 35 juta 12 hari dari Balikpapan, pesawatnya Garuda atau Saudi Arabia. Kalau di akhir Ramadan umrah Lailatul Qadar sampai hari raya, kita buka harga 38 juta ya, 38 juta sampai hari raya. Yang kepingin puasa sebulanan di tanah suci, kita buka harga 60 juta. Yang kepingin haji tahun ini langsung tanpa mengantri, harganya 210 juta. Siapa tahu gali-gali tanah di belakang rumah dapat emas 20 kilo. Ya. Jangan kawin lagi, berangkat haji sudah, ya langsung berangkat haji, bayar zakatnya, berangkat haji. Yang kepingin berumrah nanti setelah hari raya Idul Fitri yang di bulan Syawal, kita buka harga dengan harga 32 juta rupiah. Ya, kalau ada 10 jamaah, langsung satu keluarga 10 jamaah kita gratiskan satu, atau kita berikan uang kembali cashback sebanyak 20 juta. Nah, siapa tahu ada yang mau berumrah di Ramadan atau bulan Syawal atau berhaji, maka segera menghubungi kami. Pesawatnya Garuda Air ya, atau Saudi Arabia atau Qatar. Kalau haji hotelnya Hilton ya, di Madinah itu dekat sekali ya, Fairuz.
Begitu juga di umrah ya. Nah, hotelnya dekat-dekat semua. Siapa yang mau, yang berminat, insya Allah segera menghubungi kami dan kami insya Allah siap untuk menyampaikan niat para jamaah sekalian. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.